Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Huta Barat, NPM 23082601142, Blok Basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System, and Digestive System. Baik, ini mind map yang saya buat pada blok BSO1 ini yang berjudul tentang anatomi kardiak atau anatomi jantung. Jantung ini merupakan sebuah rongga berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung ini berukuran relatif kecil dan kira-kira hanya sebesar kepalan tangan seseorang, yang dimana memiliki panjang sekitar 12 cm atau 5 inci, dengan lebar sekitar 9 cm atau 3,5 inci pada area terlebarnya, dan ketebalannya itu sekitar 6 cm atau 2,5 inci. Lalu rata beratnya itu sekitar 250 gram pada perempuan dewasa dan sekitar 300 gram pada laki-laki dewasa. Jantung ini terletak di atas diafragma dan sekitar garis tengah rongga toraks, yang dimana jantung ini terdapat di dalam mediastinum atau suatu area anatomi yang meluas dari sternum sampai kolumna vertebralis dan berada di antara paru-paru bermula dari arcus costa pertama sampai diafragma. Sebagian besar massa jantung ini terletak di sisi kiri dari garis tengah tubuh dan terlihat seperti kerucut, tidak beraturan yang terbaring oblik pada satu sisi miringnya. Bagian apeksnya ini mengarah ke antero-inferior sisi kiri tubuh, dibentuk oleh ujung dari ventrikel kiri, dan terletak pada diafragma. Berlawanan dengan apeks, ini yaitu pada bagian posteriornya terdapat basis jantung. Basis jantung ini dibentuk oleh atria jantung, dan sebagian besarnya itu ialah atrium kiri. Nah, jantung ini tertutup atau dibungkus oleh yang namanya perikardium, yang dimana pada dia pada dinding luarnya itu disebut dengan perikardium parietalis, yang tersusun oleh lapisan berserat yang merupakan jaringan ikat padat yang tidak teratur. Bagian dalamnya itu ditutupi oleh lapisan tipis, yaitu lapisan serosa. Nah, lapisan serosa ini bergulir ke dalam di dasar jantung dan membentuk epikardium atau perikardium visceral yang menutupi permukaan jantung itu sendiri. Kemudian itu ada pembatas bagian organnya itu. Pembatas bagian organnya itu yang pertama itu ada sulcus coronarius, yang dimana mengelilingi sisi atas jantung pada batas atrium dengan ventriculus. Yang kedua itu ada struktur sulcus interventricularis anterior dan posterior. Pada sisi tengahnya itu pada sisi tengah depannya itu di antara ventriculus dexter dengan ventriculus sinister. Lalu itu jantung dilapisi oleh 3 dinding. Yang pertama itu ada epikardium atau lapisan luar, yang dimana epikardium ini bisa disebut dengan perikardium visceral, merupakan membran serosa pada permukaan jantung. Di beberapa tempat ini mengalami penebalan oleh lapisan jaringan adipose, sedangkan di daerah lainnya itu bebas lemak. Yang kedua itu ada miokardium atau lapisan tengah jantungnya, yang dimana miokardium ini terletak di antara kedua lapisan epikardium dan endokardium, tersusun oleh otot jantung. Miokardium ini merupakan lapisan tebal dan merupakan lapisan yang melakukan kerja jantung. Dan yang ketiga itu ada endokardium atau lapisan dalamnya. Endokardium ini merupakan lapisan interior ruang jantung. Endokardium ini meliputi permukaan katup dan terus menyatu dengan endotelium pembuluh darah. Nah, jantung ini dibagi menjadi 2 rongga, yaitu rongga kiri dan rongga kanan oleh dinding otot yang disebut septum. Nah, dua rongga ini terdiri dari masing-masing bilik atau kamar, yang dimana bilik atas itu disebut dengan atrium dextra dan sinistra, yang di bawah itu disebut dengan ventricle dextra dan ventricle sinistra.
Lalu atrium ini menerima darah dari pembuluh balik atau vena yang kembali ke jantung, dan ventrikel ini akan memompa darah dari jantung ke pembuluh arteri. Jantung ini mengandung katup yang memungkinkan darah mengalir hanya ke satu arah melalui jantung. Kedua jenis katup ini adalah katup atrioventrikular dan katup semilunar. Yang dimana katup atrioventrikular ini merupakan katup antara atrium dan ventrikel. Katup AV antara atrium kanan dan ventrikel kanan adalah katup trikuspid. Dan katup bikuspid atau mitral itu terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian itu ada katup seminularis, terletak di baris arteri besar yang membawa darah dari ventrikel. Katup semilunar aortanya ini terletak di dasar aorta yang membentang dari ventrikel kiri, dan katup truncus pulmona. Lalu ada untuk pembuluh darahnya ini, pembuluh darah untuk organ jantung ini mendapat suplai darah itu melalui arteri koronaria dekstra dan sinistra yang muncul dari sinus aorta, kemudian yang muncul dari sinus aorta ascendens di atas valvula aorta pada aorta ascendens. Darah dari sisa metabolisme otot jantung ini sebagian disalurkan kembali ke jantung melalui vena utama yang disebut sinus coronarius melalui vena-vena kecil seperti vena cordis minimae, vena cordis anteriores yang bermuara ke dalam atrium dekstra. Sinus coronarius vena utama jantung, merupakan terusan pembuluh balik yang lebar dan melintas dari kiri ke kanan dalam bagian dorsal sulcus coronarius. Kemudian itu ada vena cordis magna, vena cordis media, lalu ada vena cordis parva, ada vena obliqua atri sinistra, vena ventricula sinistra posterior. Ini merupakan terusan pembuluh darah dari sinus coronarius dan bermuara itu ke atrium dekstranya, Kemudian ada vena cordis nimae, kemudian ada vena cordis anteriores, bermuaranya ini ke atrium dekstra. Selanjutnya itu ada persarapan jantung. Nah, di mana jantung ini memiliki sistem persarapan motoris dan sensoris. Persarapan motorisnya dari jantung dan kontraksi ventrikulus oleh saraf otonom, saraf parasimpatis dari nervus vagus menuju permukaan jantung, daerah nodus SA dan nodus AV melalui plexus cardiacus, sedangkan saraf simpatisnya ini dari medula spinalis segmenta thoracica 1 sampai 4 melalui plexus cardiacus menuju nodus SA dan nodus AV. Kemudian ada persarapan sensoris. Dari jantung ini akan berjalan menuju sistem simpatis dari nervus cardiacus vertikal dan nervus cardiacus thoracicus melalui nervus spinalis menuju medula spinalis segmen thoracica 1 sampai 4. Itu tadi penjelasan mind map yang saya buat, yang dimana mind map ini saya dapatkan dari referensi buku Sobota 2019 edisi 24 tahun. Kemudian dari jurnal Bisantara Informatika yang ditulis oleh Hasanuddin Sirait, Muhammad Takban 2021 yang berjudul Pemberdayaan Sistem Robotik Guna Pendeteksi Denyut Jantung Manusia. Kemudian ada dari buku yang ditulis oleh NS Fitri Mailani MCAP 2023 yang judulnya Gangguan Sistem Kardiovaskular dan Penatalaksanaan EUPK Media Aksara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.